Nah, ketahuan. Akhirnya kamu hamil juga. Ayo kita ke dokter sekarang, kita periksa. Enggak, Bah, enggak. Ini aku cuma masuk angin doang kok, Bah. Kamu kenapa sih? Gak senang amat punya anak dari Abah? Bukan begitu, Bah, tapi emang ini aku cuma masuk angin. Alah, Abah juga tahu. Kamu gak kepengen punya anak dari Abah supaya kamu bisa balikan lagi sama Rehan, ya kan? Kamu kan terlalu mikir Rehan dulu. Iya, Bah, ampun, Abah. Abah. Jangan terus-terusan nuduh Afifah. Dia tuh istri yang setia lu sama Abah. Alah, pagi-pagi malah diceramahin. Udah deh, Umi gak usah ikut campur. Abah mau periksa Afifah ke dokter. Abah pengen punya anak lagi dari Afifah. Dan jangan ikut, ya. Suster, gimana kondisi anak saya, Sus? Suster, gimana? Maaf Bu, saya tidak bisa menjelaskan ya Bu. Sus, maksudnya gimana, Sus? Tapi kondisi anak saya baik-baik aja kan, Sus? Tolong jelaskan sama saya, Sus. Tapi Bu, ini bukan wewenang saya untuk menjelaskannya Bu. Suster, tolonglah sus, kami ini orang tuanya. Coba suster bayangkan, kalau suster menjadi orang tua dan menunggu anak satu-satunya berada di ruang operasi. Bantulah kami, tolong beritahu apa yang terjadi sebenarnya, Sus. Mbak Zara mengalami pendarahan Bu, dan saya harus buru-buru mengambil stok darah untuk dia Bu. Astagfirullahaladzim. Maaf Bu, permisi Bu. Zara, kamu harus kuat, Kak. Iya. Kamu harus bertahan. Abah, Afifah, kalian ngapain di sini? Ini mau periksa kehamilannya Afifah. Kamu hamil. Kok kamu heran? Emang kenapa kalau Afifah hamil? Kan ada suaminya. Ini. Ini anak saya. Harus dijelasin detail banget baru dia ngerti. Sebentar lagi kamu punya anak dari Abah ya, sayang ya? Ya. Mas Rehan ngapain di sini? Zahra, dia baru aja menjalani operasi pengangkatan tumor di otaknya. Tapi suster bilang, Zahra mengalami pendarahan. Astagfirullahaladzim, Zahra. Kasian. Udah sayang ya? Nggak apa-apa ya. Kita ketemuin dokternya dulu ya. Ya. Saya temuin dokter dulu. Ya. Mbak Afifah tidak hamil, Pak. Hanya saja asam lambungnya yang naik. Makanya dia mual-mual. Gimana? Bapak yakin nih? Apa nggak ada pemeriksaan yang kelewat gitu? Tentu saja, Pak. Saya sudah periksa sesuai dengan prosedur profesi saya. Ya, bukan apa-apa. Maksud saya tuh begini. Ya, Pak Dokter juga kan manusia juga, ya kan. Siapa tahu ada salahnya gitu, ada yang keliwat atau bagaimana gitu. Kumahanya Pak, masalahnya teh kita tuh sudah menikah cukup lama. Iya, Pak. Saya juga tahu soal itu. Tapi banyak faktor yang menyebabkan tertundanya kehamilan. Stres salah satunya. Dan asam lambung yang naik itu bisa dipicu karena stres. Jadi makanya Bapak sebagai suaminya Mbak Afifah harus bisa membuat Mbak Afifah lebih senang. Ajak dia jalan atau belanja atau menuruti semua kemauan Mbak Afifah. Jangan sampai stres, Pak. Saya bisa. Ya, bisa. Waduh, gawat nih. Afifah nggak jadi hamil. Zahra juga tambah parah dan nggak mungkin menikah sama Rehan. Kalau aku nggak ngawasin dengan baik, bisa-bisa Afifah sama Rehan balik pacaran lagi di belakang aku.
Zara, bangun, nak. Kamu harus bisa bertahan, nak. Astagfirullahaladzim. Pak! Dokter! Dokter! Zara bangun, nak. Dokter! Suster! Dok, Tolong selamatkan saya, dok. Zara, baik-baik, Zara. Maaf Pak, Bu. Kondisi Zahra masih dalam keadaan kritis. Dia hanya butuh doa dari pihak keluarga. Permisi, Pak. Bu. Makasih, dok. Zara. Bangun, Zara. Zara, aku di sini. Aku akan terus di sini untuk nemenin kamu. Aku akan terus berdoa untukmu, Zara. Yakinlah, Allah pasti akan menolongmu. Astagfirullahaladzim. Kok nggak ada sih uangnya? Anak-anak, uang SPP-nya Hana hilang. Dan ibu guru akan menggeledah tas kalian masing-masing untuk memastikan bahwa tidak ada murid di dalam kelas ini yang mencurinya. Karena ibu tidak mau semua itu terjadi. Buat ketua kelas, bantu ibu menggeledah teman-temannya ya. Bagaimana? Gak ada uangnya, Hana. Uangnya Hana tidak ditemukan di tas kalian. Itu berarti uangnya Hana bukan hilang di kelas ini. Ya Allah, Abah pasti marah kalau tahu uangnya hilang. Oke anak-anak, kita lanjutkan pelajaran. Bu, Iya Sarah? izin ke toilet. Oh silakan Sarah. Bu, Iya Hana, saya izin ke toilet juga ya. silakan Hana.